Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Selamat datang di channel Math Literasi. Pada video kali ini, kita akan membahas soal-soal tentang tes potensi akademik atau TPA, tes bakat skolastik atau TBS, dan pada beberapa tes lainnya juga disebut dengan psikotes. Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang tes kemampuan numerik matematika bercerita. Ini merupakan video part 2. Bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya tentang pembahasan tes kemampuan verbal ataupun tes kemampuan numerik lainnya, silakan ditonton terlebih dahulu ya dengan mencek link di description box. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang matematika bercerita. Ini merupakan video part 2. Kita mulai dari soal yang pertama. 3 mobil pemadam kebakaran secara bersamaan mampu memadamkan kebakaran dalam waktu 1 jam 20 menit. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan yang sama apabila ada 5 mobil pemadam kebakaran? Nah, 3 mobil itu memerlukan waktu selama 1 jam 20 menit. Nah, karena penyelesaiannya diminta waktu dalam menit, maka kita konversi dulu 1 jam 20 menit menjadi menit. Berarti 1 jam 20 menit ini sama dengan 80 menit ya. Karena 1 jam itu 60 menit. Berarti 1 jam 20 menit itu adalah 80 menit. Yang ditanyanya, kalau misalnya ada 5 mobil, berapa waktu yang diperlukan? Nah, kita misalkan waktu yang diperlukan untuk 5 mobil ini, kita misalkan misalnya dengan N. Sehingga akan kita dapatkan persamaan 3 kali 80 itu sama dengan 5 dikali N. Ini merupakan soal perbandingan ya. Berarti secara aljabar kalau kita ingin mencari N itu sama dengan 3 dikali 80 per 5. 80 dibagi 5 ini sama dengan 16 ya. Berarti tinggal N-nya 3 kali 16 sama dengan 48. Berarti N-nya adalah 48 menit. Jawabannya E. Kita lanjutkan soal yang kedua. Angka kelima dari sederet angka adalah 20. Jika mempunyai selisih min 4 dari angka sebelumnya, maka berapakah nilai angka yang berada di posisi ke-8? Nah, di sini teman-teman coba perhatikan kata kuncinya adalah selisih. Nah, karena kata kuncinya adalah selisih, berarti ini merupakan deret aritmatika. Karena seperti yang kita ketahui bahwa deret aritmatika itu memiliki pola penjumlahan atau pengurangan. Sedangkan deret geometri memiliki pola perkalian atau pembagian. Jadi karena ini adalah selisih, berarti ini merupakan deret aritmatika. Kita ingat kembali tentang konsep deret aritmatika. Rumus UN pada barisan dan deret aritmatika adalah A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, kita baca kembali soalnya. Angka kelima dari sederet angka adalah 20. Kalau angka kelima berarti itu adalah U5 ya. U5-nya sama dengan 20. Nah, sehingga U5 itu berarti sama dengan A ditambah N-nya kan 5. Berarti jadi 5 dikurang 1 dikali B. Nah, U5 itu sama dengan 20. Berarti sama dengan A ditambah 5 dikurang 1 sama dengan 4. Dikali B. B-nya berapa? Min 4. Karena dibilangnya selisihnya adalah min 4 dari suku sebelumnya. Berarti kalau misalnya beda itu adalah UN dikurang UN kurang 1, maka berarti bedanya ini adalah karena yang ketahui U5, U5 itu dikurangi dengan suku sebelumnya adalah U4 berarti kan. Nilainya berapa katanya? Min 4. U5-nya itu 20 dikurang U4. Berarti kita bisa lihat bahwa U4 itu sama dengan 20 ditambah 4. Berarti U4-nya 24 gitu ya. Sehingga kalau kita buatkan barisannya ini berarti suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempatnya 24.
Terus suku kelimanya 20. Suku ke-6, suku ke-7, suku ke-8. Ini yang ditanya, suku ke-8. Oke? Berarti kan tadi bedanya min 4. Kita kali dengan min 4 ya di sini. Berarti 20 sama dengan A dikurang 4 kali min 4 itu kan min 16. Berarti A kurang 16 ya. Sehingga A sama dengan 20 ditambah 16. A berarti sama dengan 36. Paham teman-teman? Nah, kalau kita udah dapatkan A-nya, berarti kita tinggal mencari U8. Benar, karena yang ditanya adalah nilai angka yang berada di posisi ke-8. Berarti yang ditanya adalah U8. U8 berarti kita masukkan ke rumus UN. Rumus UN tadi apa? A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Berarti ini jadi A-nya 36. Udah dapat tadi ya? Ditambah N dikurang 1. N-nya 8. Berarti jadi 8 dikurang 1. Dikali beda. Bedanya tadi min 4. Berarti U8 sama dengan 36 ditambah 8 dikurang 1, 7 ya, dikali min 4. Berarti ini sama dengan 36 dikurang 28, sama dengan 8. Jadi U8-nya adalah 8. Oh, nggak ada ya di option, nggak apa-apa. Berarti jawaban yang benar adalah 8. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak mau mencari dengan rumus aritmatika ini karena lupa, teman-teman juga bisa pakai logika kayak gini. Nah, kan dikasih tahu kuncinya bahwa selisih sukunya dengan suku sebelumnya adalah min 4. Berarti kalau begitu bisa kita lanjutkan dong barisan ini ya. Setelah 20 berarti dia jadi 16 karena selisihnya itu tadi katanya min 4. Berarti U2 kurang U1-nya min 4 atau U3 kurang U2 min 4, U4 kurang U3, dan seterusnya. Sehingga setelah 16 itu berarti 12. Setelah 12 berarti 8. Kak benar ya, bahwa suku yang ke-8-nya itu adalah 8. Nih. Oke. Di sini berarti seharusnya 28. Ini 32, ini 36. Nah, sesuai kan bahwa suku pertamanya adalah 36 sama dengan ini. Terus bedanya adalah min 4 dan suku kelimanya adalah 20 nih. Kalau ini kan suku pertama nih, suku kedua, suku ketiga. Ini suku keempat, suku kelima. Benar kan suku kelimanya 20 dan suku ke-8-nya adalah 8. Jadi sama. Kalau misalnya teman-teman mau buat pola seperti ini karena lupa rumusnya, ya udah nggak apa-apa gitu. Mana yang lebih gampang. Oke, paham teman-teman? Kita lanjutkan soal yang ketiga. Sebuah roda berdiameter 17 inci berputar 200 kali untuk menempuh jarak tertentu. Jika roda berdiameter 25 inci harus menempuh jarak yang sama, berapa putaran yang harus dilakukan roda tersebut? Nah, ini bisa juga kita selesaikan dengan cara perbandingan ya. 17 kali 200 berarti itu sama dengan 25 dikali misalnya X ya. Kenapa? Karena tadi jarak yang mau ditempuhnya itu sama ya. Berarti kalaupun misalnya rodanya 17 atau misalnya rodanya 25 inci, itu jaraknya tetap sama. Bedanya apa? Putarannya. Berarti kalau kita mau cari X, itu sama dengan 17 kali 200 per 25. 200 dibagi 25, ini sama dengan 8. Jadi untuk mencari X itu sama dengan 17 dikali 8. 17 kali 8 berapa? 136. Maka jawaban yang benar adalah A. Nah, terlihat ya teman-teman bahwa semakin kecil rodanya, putarannya semakin banyak. Kalau semakin besar diameter rodanya, maka putarannya semakin sedikit. Maka jawaban yang benarnya tadi itu ya, A 136. Lanjut soal yang keempat. Toko Akbar mampu membuat sepatu sebanyak 112 pasang dalam waktu 16 hari. Sedangkan Toko Sakti mampu membuat sepatu sebanyak 99 pasang dalam waktu 9 hari. Jika mereka bekerja bersama-sama, berapakah waktu yang dibutuhkan untuk membuat 279 pasang sepatu? Nah, ini sebenarnya juga bisa kita
Ini sebenarnya juga bisa kita selesaikan dengan cara perbandingan ya. Tapi kalau misalnya kita mau cari berapa pasang sepatu yang mampu dibuat per hari juga bisa. Kita mulai dari toko Akbar. Toko Akbar, dia mampu membuat 112 pasang dalam waktu 16 hari. Berarti dalam satu hari dia bisa membuat 112 bagi 16 ya. Jadi kira-kira kalau sehari itu dia bisa membuat sebanyak 7 pasang sepatu. Kita lihat lagi toko sepatu Sakti. Toko sepatu Sakti dia mampu membuat 99 pasang dalam waktu 9 hari. Berarti satu hari dia mampu membuat sebanyak 11 pasang. Sehingga kalau misalnya mereka bekerja bersama-sama, dalam satu hari itu bisa dibuat sepatu sebanyak 18 pasang. Jadi kalau yang mau dibuat itu 279, berarti tinggal kita bagi. 279 bagi 18. Ini sama dengan 15,5 ya. 15,5 hari. Berarti kan nggak mungkin 15 setengah hari kita bulatkan, ini berarti menjadi 16 hari. Gitu. Pakai logika aja, kita nalar-nalar aja gitu. Walaupun kita mungkin tidak terlalu expert di matematika, yang penting kita paham narasi soal. Maka kita bisa menyelesaikan permasalahan di tes kemampuan numerik matematika bercerita. Oke, kita lanjutkan soal yang kelima. Sebuah perusahaan mebel akan membuat kursi dan meja. Jumlah kedua macam barang tersebut adalah 60. Jumlah kursi 5 kali lebih banyak dari jumlah meja. Berapakah jumlah kursi yang dibuat? Kita misalkan kursi itu dengan A misalnya ya. Banyak kursi yang dibuat itu A, banyak meja yang dibuat itu misalkan dengan B. Nah, karena kata soal yang mau dibuat itu kursi dan meja jumlahnya 60, berarti A tambah B sama dengan 60. Kemudian yang diketahui lagi jumlah kursi 5 kali lebih banyak dari jumlah meja. Berarti kalau kita buat model matematikanya itu berarti jadi A sama dengan 5B ya. Substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. Sehingga kita peroleh A tambah B sama dengan 60. Berarti kan jadi ganti A-nya dengan 5B. Jadi 5B ditambah B sama dengan 60. 5B tambah B sama dengan 6B. Sama dengan 60. Berarti B-nya sama dengan 60 bagi 6. Itu 10. B-nya 10. Berarti kalau kita mau cari A, tinggal kita substitusikan nilai B. Boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2. Saya mau substitusikan ke persamaan 2 ini. Berarti A-nya itu sama dengan 5 kali B-nya 10. 5 kali 10. Berarti A sama dengan 50. Nah, yang ditanyanya apa? Berapakah jumlah kursi yang akan dibuat? Kursi tadi A ya, berarti jumlah kursi yang dibuat adalah C, 50. Soal yang ke-6. Rata-rata tinggi badan 6 murid perempuan adalah 160 cm. Jika tinggi badan murid perempuan yang paling pendek adalah 156 cm, maka tinggi badan maksimal murid perempuan yang paling tinggi adalah. Caranya adalah kita hitung dulu berapa jumlah tinggi semua siswa. Nah, dia kan ada 6 siswa. Rata-rata tingginya 160. Berarti jumlah tinggi badan itu adalah 6 kali 160. Ini sama dengan berapa? 960 cm. Badan murid perempuan paling pendek itu adalah 156. Kemudian yang ditanyanya adalah berapa tinggi maksimal gitu. Nah, kita anggap aja misalnya dia kan ada 6 siswa. Satu siswa udah 156. Nah, yang mau kita cari kan siswa paling tinggi. Kita ibaratkan aja kalau misalnya 5 siswa lainnya itu tingginya 156 semua. Nah, kalau misalnya seperti itu, dapatlah tinggi maksimal nanti untuk anak perempuan yang paling tinggi. Berarti, tinggal kita hitung 156 kali 5. Ini sama dengan 780 cm. Berarti tinggi maksimal anak perempuan itu adalah 960 kurang 780. Ini sama dengan 180 cm. Berarti kalau misalnya 5 orang itu pendek-pendek semua, maka tinggi murid perempuan yang paling tinggi adalah 180 cm.
Oke, paham ya maksudnya? Karena kalaupun misalnya kita buat variasi nih, tinggi anak pertama 156, tinggi anak kedua 157, dan seterusnya. Pasti tinggi anak yang paling tinggi itu jadi berkurang kan? Makanya kita ibaratkan 5 orang siswa itu tingginya paling pendek 156, sehingga akan kita peroleh tinggi maksimal untuk satu murid perempuan lagi. Paham ya maksudnya ya? Oke, lanjut soal yang ke-7. Pak Jarod menerima komisi 5% dari hasil penjualan rumah seharga 500 juta. Jika ia menerima komisinya sebesar 30%, berapa komisi yang belum ia terima? Nah, kita hitung terlebih dahulu berapa komisi yang diperoleh oleh Pak Jarod. Dia kan 5% dari 500 juta ya. Berarti komisinya itu adalah, total komisinya dulu, 5/100 dari 500 juta. Ini berarti sama dengan berapa? Kira-kira komisi yang diperolehnya itu, kalau kita bagi 0-nya 2, ini berarti tinggal 5 kali 5, 25. Berarti komisi yang diperolehnya adalah sebesar 25 juta. Nah, yang baru dia peroleh adalah 30%. Berarti 30/100 dari komisi yang seharusnya dia peroleh. Komisi dia adalah 25 juta. Nah, 30% dari 25 juta berapa? 3 kali 25 itu 75 ya. Tinggal kita tambahkan 0-nya 1, 2, 3, 4, 5. Tambahkan 0-nya 5. Berarti yang baru dia terima itu 7.500.000. Sehingga berarti yang belum ia terima itu adalah 25 juta. Kita kurangin dengan 7.500.000. Maka sisanya itu adalah 17.500.000. Maka jawaban yang benar adalah E. Lanjut, soal nomor 8. Berdasarkan nilai ujian masuk Universitas X, Laili berada di urutan 78 dari atas dan 2.969 dari bawah. Jumlah orang yang mengikuti ujian masuk Universitas X adalah, dari sini dapat kita pahamin bahwa Lili itu berada di urutan 78. Berarti ada 77 orang di atas dia ya. 77 di atasnya. Kemudian kalau dari bawah dia berada di urutan 2969. Maka di bawah dia berarti ada 2968 orang. Sehingga jumlah siswa semuanya berarti 2968 tambah dia ditambah 77. Tinggal kita jumlahin aja. 2968 ditambah 77 ditambah 1. 3046. Maka jawabannya A. Soal yang ke-9. 9 tahun yang lalu usia Radit adalah 4/7 usianya yang sekarang. 3 tahun yang akan datang, perbandingan usia Radit dan Vero adalah 3/4. Berapa usia Vero 5 tahun yang akan datang? Aduh, belibet banget ya. Nah, ini kira-kira gimana cara menyelesaikannya? Ini merupakan soal tentang perbandingan ya. Jadi kita buat dulu bahwa dari narasi yang pertama, 9 tahun yang lalu usia Radit. Nah, berarti kan usia Radit itu dikurangi 9 karena dia 9 tahun yang lalu ya. Berarti usia Radit dikurangin 9 sama dengan 4/7 usia dia yang sekarang, 4/7 R. Nah, dari sini kita bisa cari dulu usia Radit ya. Berarti usia Radit itu sekarang adalah R dikurang 4/7 R ya. Itu sama dengan min 9 kita pindahin ke kanan jadi 9. R dikurang 4/7 R itu sama dengan 3/7 R. Sama dengan 9. Berarti 3R sama dengan, kedua ruas kita kali 7. 9 kali 7, 63. Berarti R sama dengan 21. 63 bagi 3 ya. Berarti usia Radit sekarang adalah 21 tahun. Nah, 3 tahun yang akan datang katanya, perbandingan usia Radit dan usia Vero adalah 3/4. Berarti usia Radit 3 tahun yang akan datang itu adalah, kita buat ya, R tambah 3 itu berarti sama dengan 21 ditambah 3 sama dengan 24. Kalau kita buat perbandingannya tadi, Radit banding Vero itu sama dengan 3/4. Nah, kalau kita mau cari usia Vero, berarti tinggal kita masukkan. Ini kan Radit tadi 24 banding V sama dengan 3/4. Nah, ini kan sama dengan seperti ini ya. Biar lebih gampang, karena biasanya perbandingan kita kayak gini buatnya. Ini bukan kali tapi bagi ya.
Nah, berarti kalau mau cari V, kan ini kita kali silang cara penyelesaiannya ya. 3V sama dengan 4 kali 24. Berarti V sama dengan 4 kali 24 per 3. 24 bagi 3, 8. 8 kali 4, 32. Karena ini tadi usia Radit 3 tahun yang akan datang, usia Vero juga 3 tahun yang akan datang ya. Usia Vero 3 tahun yang akan datang adalah 32 tahun. Yang dimintanya adalah usia Vero 5 tahun lagi. Berarti 32, kita tambahkan lagi dengan 2. Dapat 34. Maka jawabannya adalah D, 34. Oke? Pusing teman-teman? Oke, kita kasih satu soal terakhir yang lebih mudah ya. Soal yang ke-10. Pagi-pagi, Salsa berangkat ke tempat kerja. Jarak rumah dengan kantor tempatnya bekerja adalah 13 km. Jika kecepatan rata-rata sepeda motornya adalah 65 km per jam, maka waktu yang diperlukan Salsa hingga sampai ke tempat kerja adalah, ini soal yang gampang ya, kita tahu bahwa kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. V itu adalah kecepatan, S itu adalah jarak, dan T itu adalah waktu. Sehingga kalau kita akan mencari waktu, berarti rumusnya menjadi S per V. Jaraknya 13 km. Sementara kecepatannya adalah 65 km per jam. Enggak, nanti kalau di sini berarti waktunya kita peroleh dalam jam ya. Berarti waktu yang diperlukan adalah 13 per 65 jam. Nah, yang ditanyanya adalah dalam menit. Teman-teman ingat bahwa 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, berarti kalau kita ingin berarti jika kita menginginkan waktunya dalam menit, tinggal kita kali 60. 13 per 65 dikali 60. Nah, ini sama dengan berapa? 13 dengan 65 bisa sama-sama kita bagi 13 ya. Ini 1, ini 5. 60 kita bagi dengan 5. 12. Sehingga waktu yang diperlukan berarti adalah 12 menit. Nah, ini menggunakan konversi waktu. Itu ya, teman-teman, soal-soal tentang tes kemampuan numerik matematika bercerita part 2. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Demikianlah video kita kali ini. Ini soal challenge untuk teman-teman di rumah. Silahkan dikerjakan untuk bahan belajar. Jika sudah menemukan jawabannya, silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa support kami dengan cara like, comment, subscribe, and share ke teman-teman yang lain supaya video ini semakin bermanfaat dan kami semakin bersemangat untuk membuat video-video baru. Kami tutup video ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.